Assalamualaikum, permisi. Oh iya, silakan masuk. Iya, permisi Bu. Mari Bu, silakan masuk. Iya, Silakan duduk ya. ini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebelumnya nama saya Dina Nurul Aziza. Saya ini anak dari seorang pasien yang dirawat inap di sini. Nah, saya direkomendasi dari dokter untuk konsultasi ke ibu mengenai ibu saya seperti itu Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya konselor gizi, nama saya Ranisa Ramayati. Mungkin ada data yang diberikan oleh dokter, Bu? Iya, ada Bu, sebentar ya. Siap. Ini Bu untuk datanya ibu saya. Oke, boleh saya periksa dulu ya, Bu ya? Iya. Ini sih. Di sini dijelaskan bahwa tinggi badan pasien yaitu 155 cm dengan berat badannya 75 kg dengan tekanan darahnya ini 177/99 dengan suhunya 36,6 derajat Celcius dengan RR-nya 20 kali per menit, nadinya 98 kali per menit. Untuk tingkat kesadarannya dan GCS-nya bagus. Kemudian di sini ada hasil laboratorium tentang gula darah ya Bu ya? Iya. Di sini, wah ini sudah rutin sekali pemeriksaannya. Di sini hasil gula darahnya itu ada sebesar 249 dengan nilai normalnya itu kurang dari 200 ya Bu ya. Berarti ini sudah cukup tinggi. Kemudian ini juga nilai glukosa darahnya sebesar 488. Benar seperti itu Bu? Iya, benar Bu. Terus kemudian ini untuk pemeriksaan terakhir ini sebesar 203 dengan nilai normalnya itu kurang dari 200 ya Bu ya. Iya. Berarti ini sudah hampir mendekati angka normal, akan tetapi ini gula darahnya masih dibilang sangat tinggi. Kemudian dari hasil ini diketahui bahwa ibu sampean itu menjelaskan bahwa tekanan darahnya sebesar 177/99, yang dimana ini cukup tinggi Bu, seperti itu. Yang saya pahami dari hasil yang ibu barusan baca ya, perihal ibu saya itu penyakitnya itu cukup tinggi. Nah, lalu bagaimana ya Bu ya solusinya mengenai perihal ibu saya agar kembali ke normal semuanya seperti itu? Nah, diperoleh tadi kan hasil nilai glukosa darahnya orang tua ibu itu kan cukup tinggi, dan juga hasil tekanan darahnya orang tua ibu kan juga cukup tinggi. Maka dari itu di sini saya menyarankan untuk melakukan diet diabetes mellitus. Di sini saya mempunyai brosur terkait diet diabetes mellitus. Mungkin ibu bisa sembari dibaca, dan sembari saya akan menjelaskan tentang dietnya. Diet diabetes mellitus itu untuk kebutuhan energinya sebesar 20 sampai dengan 25% kilokalori per berat badan. Untuk proteinnya yaitu sebesar 10 sampai dengan 15% dari energi total. Sedangkan untuk nilai proteinnya yaitu sebesar 20 sampai 25% dari energi total, dan untuk kebutuhan karbohidratnya sendiri yaitu sebesar 60 sampai dengan 70% dari kebutuhan energi totalnya orang tua ibu, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan gulanya Bu, saya sarankan untuk diabetes mellitus ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula pasir, karena berhubung nilai tekanan darah orang tua ibu itu cukup tinggi, maka penyakit diabetes mellitus tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula pasir ataupun gula aren ataupun gula jawa, seperti itu Bu. Akan tetapi boleh untuk penambahan seperti bumbu, mungkin penambahan masakan seperti itu. Lalu untuk buah-buahan itu buah apa aja ya Bu ya yang boleh dikonsumsi? Kalau untuk buah-buahan itu apa saja boleh Bu, asalkan sesuai dengan porsinya. Lalu untuk buah-buahan itu buah apa aja ya Bu ya yang boleh dikonsumsi?
Sebenarnya buah apa aja bisa Bu, asalkan sesuai dengan porsinya. Jadi nggak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi pas sesuai porsinya. Jadi nggak cuma buah pisang aja yang boleh dikonsumsi, semangka pun boleh, terus kayak melon pun boleh, mangga, dan buah-buah lainnya itu bisa dikonsumsi, boleh dikonsumsi, tapi dengan sesuai porsinya gitu. Iya. Terus untuk makanan ini gimana Bu? Makanan apa aja yang harus dihindari dan makanan apa yang diperbolehkan seperti itu? Baik, kalau untuk penderita diabetes mellitus ini, makanan yang boleh dianjurkan itu seperti buah-buahan, terus karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, mie, roti, dan juga singkong atau ubi-ubian. Dan yang kedua ada protein nabati, itu seperti sayur-sayuran, terus kacang-kacangan, itu diperbolehkan ya Bu ya. Untuk kebutuhan protein hewaninya ini bisa dari ikan laut, terus ayam tanpa kulit, daging ayam tanpa kulit, terus daging sapi itu boleh, telur juga diperbolehkan. Kalau untuk di sini ada, biar ibu lebih memahami, di sini ada brosur. Nah, di sini dijelaskan kalau untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi itu seperti gula pasir, gula jawa atau gula aren itu, terus sama selai, terus buah-buahan yang diawetkan kayak seperti minuman fruit, minuman gitulah ya Bu ya. Tuh, terus ikan asin, untuk ini kan ibu kan orang tua ibu kan tekanan darahnya tinggi, jadi ikan asin itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena kan mengandung natrium yang tinggi. Kebetulan kan hasil tekanan darahnya kan juga tinggi. Jadi untuk menurunkan atau menormalkan tekanan darah, kurangi konsumsi garam. Seperti itu ya Bu ya. Garam, terus makan makanan yang diawetkan seperti buah, terus makanan kaleng itu terutama juga harus dihindari karena kan yang pertama ada bahan pengawet pastinya ya Bu ya. Tuh, terus ada selai ringan seperti kayak Fanta, seperti minuman bersoda itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi penderita diabetes mellitus dan juga hipertensi, seperti itu Bu. Kenapa itu alasannya yang minuman bersoda kok tidak dapat dianjurkan Bu? Kan itu kan tidak manis. Nah, baik, saya izin menjawab ya Bu ya, karena kenapa minuman bersoda tidak dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus dan juga hipertensi. Yang pertama, penambahan gula yang berlebihan, di mana penderita diabetes mellitus ini tidak boleh mengkonsumsi gula terlalu banyak untuk agar menormalkan tekanan darah. Nah, yang kedua, kenapa minuman bersoda ini tidak dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus dan juga hipertensi, karena yang pertama itu kan mengandung soda, gula yang berlebih, dan juga kayak penambahan zat-zat lain dalam minuman bersoda ini, seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas penjelasan dan sarannya. Saya nanti akan menyampaikan ke ibu saya. Dan untuk poster ini saya izin dibawa pulang ya Bu. Nggak apa-apa Bu, silakan. Iya, soalnya dibuat pegangan ibu saya. Iya, nggak apa-apa, silakan dibawa pulang aja Ibu. Iya Bu, terima kasih. Iya, semoga orang tua Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima banyak, kasih. Bu. Mungkin ada bisa saya bantu lagi? Sudah tidak ada Bu, cukup jelas penjelasan dari ibu dan juga sarannya. Baik. Ya sudah ya Bu ya, saya izin pamit ya Bu ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.